Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Oke, di minggu ini kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang bayi najasih. Marilah kita buka presentasi kita pada hari ini dengan membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya ya, kami dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Fadiah Misbahuddin, kemudian ada Aulia, dan kemudian ada saya sendiri, lalu Hikam Matulesi ya. Oke, presenter pertama tentang menjelaskan substansi dari bayi najasih yang akan disampaikan oleh Saudari Fadiah Misbahuddina. Kepada Saudari Fadiah Misbahuddina, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fadiah Misbahuddina Aliami. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi bayi najasi. Nah, bayi najasi adalah transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya. Sebelumnya, orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula, dengan maksud untuk menipu. Akibatnya, terjadilah permintaan palsu atau false demand. Nah, bayi najasi ini atau disebut rekayasa pasar dalam demand, yaitu bila seseorang produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Fadiah Misbahuddina yang telah menjelaskan daripada substansi bayi najasi. Selanjutnya yaitu ketentuan hukum dan dalil larangan daripada bayi najasi yang insya Allah akan dijelaskan oleh Saudari Aulia Islamiyati. Kepada Saudari Aulia Islamiyati, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Aulia Samiati akan menjelaskan tentang ketentuan hukum dan dalil larangan bayi najasi. Jadi, bayi najasi hukumnya diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan melakukan talaqih rukban, jangan melakukan sesuatu yang sudah dibeli saudaranya, jangan melakukan jual beli najasi, jangan melakukan hadir lilbat, jangan melakukan tasyriyatul ganam. Jadi dalil pokok yang dijadikan landasan larangan praktik bayi najasi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW melarang praktik jual beli najasi. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa praktik provokasi harga ini tidak halal. Oleh karenanya, beliau menyuruh seorang petugas agar mengumumi bahwa sesungguhnya hukum jual beli atau provokasi harga ini adalah tertolak, lagi tidak halal. Kedua hadis di atas menegaskan bahwa transaksi dan praktik bayi najasi dilarang oleh Islam. Maksud larangan tersebut adalah haram. Mungkin itu aja untuk ketentuan hukum dan dalil larangan bayi najasi. Setelahnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Aulia Islamiyati telah menjelaskan tentang ketentuan hukum dan dalil daripada larangan bayi najasi. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang bayi najasi dalam fatwa-fatwa DSN yang insya Allah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman, penjelasan daripada bayi najasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bayi najasi dalam fatwa-fatwa DSN. Fatwa DSN tentang pedoman pasar modal nih yang pertama ya teman-teman ya. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa praktik terlarang, diantaranya adalah bayi najasi, transaksi yang mengundang unsur goror, riba, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman meliputi. Yang pertama ada najasi, terus yaitu melakukan kezaliman penawaran palsu. Nah tuh teman-teman tuh, jadi itu dia tuh melakukan
penawaran palsu yang teridentifikasi nama Aul dan lain-lain ya. Terus yang kemudian ada B ini bai al-ma'dum, dengan melakukan penjualan atas barang efek syariah yang belum dimiliki, short selling. Nah, terus kemudian ada insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang, menimbulkan informasi yang menyesatkan tuh teman-teman. Jadi ini informasinya itu bohong gitu, dia ngasih informasi padahal mah datanya nggak segitu gitu kan, bohong gitu. Terus yang dia ada margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas peminjaman berbasis bunga atas kewajiban penjelasan pembelian efek syariah yaitu tersebut gitu ya kan teman-teman ya. Margin trading, jadi dia melakukan transaksi dari efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Nah itu nggak boleh teman-teman ya. Terus ikhtikar, yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Tuh, mengaruhi pihak lain tuh nggak boleh teman-teman ya. Jadi kayak melakukan pembelian atau dana pengumpulan dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek tuh nggak boleh teman-teman. Nah, di sini juga ada fatwa DSN tentang mekanisme perdagangan. Dalam fatwa ini juga dijelaskan beberapa praktik terlarang ya. Ini transaksi-transaksi teman. Di antaranya adalah bai najasi sebagaimana penjelasan fatwa. Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, ikhtikar, bai al-ma'dum, talaki, al-rakban, ghaban, riba dan tadlis. Itu nggak boleh teman-teman. Kemudian ada fatwa DSN tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi investor beli yang membengkak harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Hype of doom, yaitu aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, terlebih-lebih misleading, dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi investor beli yang membentuk harga naik sehingga mencapai level yang lebih tinggi, level harga tinggi ya teman-teman. Kemudian di sini C ada create fake demand atau supply, itu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli jual beli pada level harga terbaik, yaitu jika order beli jual yang dipasang sudah tercapai best price maka order tersebut di delete atau demand baik dalam jumlah dan atau diturunkan level harganya secara berulang kali. Demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi bai najasi itu jelas dilarang dan tidak diperbolehkan. Dasar pelanggaran ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim serta hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga ditetapkan dengan fatwa DSN MUI Majelis Ulama Indonesia tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, dijelaskan secara lebih detail karena di dalamnya terdapat penipuan dan manipulasi serta bertujuan untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat permintaan penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual. Nah kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kembali ke moderator. Oke, selanjutnya bai najasi dalam perspektif ekonomi. Yang selalu akan dijelaskan oleh saudara Hikam. Kepada saudara Hikam, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bai najasi dalam perspektif ekonomi. Dalam ekonomi Islam, bai najasi merupakan transaksi jual beli yang dilarang. Bai najasi di mana penjual dengan sengaja meminta seseorang atau pembeli palsu untuk membeli produknya agar produknya terlihat laku, sehingga akan membuat calon pembeli sebenarnya tertarik untuk ikut membeli produk. Nah, dalam perspektif ekonomi, transaksi najasi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tertinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli, atau bisa dikatakan sekongkol atau kerjasama dengan si penjual agar barang produk dibeli dengan harga tertinggi.
Dalam hal ini kita patut berhati-hati dalam berbisnis. Ternyata ada banyak hal yang belum kita ketahui yang sering dilakukan oleh orang lain. Nyatanya perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam. Nah, terlebih merugikan salah satu pihak. Allah memang menghalalkan jual beli, tetapi akan baiknya kita mengkaji dulu ilmunya agar kita mengikuti syariat yang telah Allah tetapkan dan tidak terjerumus dalam dosa. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Hikam yang telah menjelaskan tentang Bayi Najasyi menurut perspektif ekonomi. Selanjutnya itu kesimpulan ya teman-teman ya. Nih kesimpulan ini ya tadi yang sudah saya jelaskan juga ya, bahwa dalam perspektif ekonomi transaksi najasyi diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli, atau bisa dikatakan sekongkol atau kerjasama dengan si penjual agar barang atau produknya dibeli dengan harga tinggi. Jadi itu benar-benar dilarang teman-teman ya, bahwa bayi najasyi ini teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman daripada kesimpulan di sini. Mungkin itu saja dari saya, dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ini asantum anfusikum min asantum falaha. Unzur maqala wa tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.